Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna ilaihi raji'un. Besok pertemuan saudagar Bugis Makassar, Mide. Kakak Imam. Kita bicara sama siapa, Pak Uca? Iya. Besok pembukaan, Pak Uca. Hmm. Pertemuan saudagar Bugis Makassar di Hotel Claro jam 8 pagi dibuka oleh mantan wakil presiden Bapak Yusuf Kalla. Sebanyak 1.500 lebih orang Bugis yang sukses di perantauan, menjadi saudagar di perantauan, menjadi orang kaya di tanah rantaunya, hadir untuk halal bihalal, pulang kampung, berdiskusi dalam rangka membangun Sulawesi Selatan. Ada yang jadi? Tapi besok itu kan kita sudah ulas beberapa kali, Koja. Iya. Nah, jadi itu besok di halaman dalam Ji. Untuk halaman 1 besok, Koja, Iya. kita menerbitkan headline Tribun Timur edisi Sabtu 14 Mei 2022 soal jamaah haji. Tanggal lampa ini, Poca. Iya. Rame lagi Sudiang, Iya, betul. Kampung Nabudi. Mm-mm. Apa hubungannya Sudiang dengan haji, Poca? Iya. Karena di Sudiang itulah mereka diasramakan, Iya. alias asrama haji Sudiang. Betul. Saya dulu tuh Poca SMP SMA merasakan mendapat uang dari musim haji. Kenapa? Saya parkir. Oh, tekan parkir Iyo, main dulu. dulu kan euforianya itu tidak seperti sekarang, Poca. Betul. Dulu satu keluarganya nih haji, satu orang nih haji, satu kampung yang ngantar. Ya, memang tahu. Tuh, jadi itu asrama haji itu dari kan itu Jalan Goria, Poca tuh. Betul. Kemudian Jalan Bakung itu asrama haji itu kan ada mungkin 1 kilo asramanya. Tapi di pertigaan itu sudah ditutup sama aparat. Nggak boleh masuk pengantar. Kenapa ya? Hanya mobil atau kendaraan motor yang punya stiker khusus yang boleh masuk Iya, di memang jalan tahu. itu. Mm-mm. Terus pengantar parkir mulai dari pertigaan itu sampai ke sepanjang Jalan Goria. Mm-mm. Utamanya di sekitar perumahanku, Poca. Kan dulu perumahanku itu masih kebun-kebun, masih Iya. tanah-tanah kosong. Betul. Oh, tidak seperti sekarang Sudiang yang sudah ramai. Betul. Tanah-tanah kosong itu kita manfaatkan tempat parkir. Begitu, Poca. Jadi tanggal 4 Juni ini, Poca, Yeah. kloter pertama jamaah haji tahun 1443 Hijriah terbang ke Arab Saudi. Alhamdulillah. Update-nya kita, Poca, adalah sebanyak 3.320 jamaah calon haji Sulsel siap diberangkatkan oleh Kementerian Agama Kemenak Sulsel Iya. melalui panitia penyelenggara haji. Nah, tapi Poca, Iya. dari 3.320 JCH yang masuk daftar berangkat ini, baru 2.484 jamaah yang melunasi BP, Ide. biaya ibadah penyelenggaraan haji. Nah, padahal tanggal 4 Juni dari sekarang itu sisa 16 hari ya? Berapa hari ya? Iya. Ya sekitar 2 minggu lah, kan? Nah, sekitar 2 minggu jelang pemberangkatan masih ada sekitar banyak berapa itu 3.300 kurang 2.000. Pokoknya masih banyak yang belum melunasi BP-nya, Poca. Nah, dan ada satu kabupaten yang sama sekali belum
jamaahnya belum melakukan pelunasan BP. Siapa nih? Yaitu Kabupaten Jeneponto. Gale. Dari 156 kuota JCA untuk Kabupaten Jeneponto tahun ini Pak Ocha, belum satu pun yang melunasi BP-nya. Sementara deadline pelunasan BP itu adalah tanggal 20 Mei. Kalau sekarang tanggal 14, 6 hari lagi. Iya. Nah, Pasti. itu Pak Ocha. Nah, Parepare ada 3 kabupaten yang sudah lunas semua. Parepare dengan 57 kota lunas semua. Terus Tanah Toraja 18 kota lunas. Bantaeng 85 kota lunas semua juga. Sopeng 115 kota lunas. Toraja Utara 11 kota lunas. Nah, selebihnya itu Pak Ocha tinggal sisa sedikit. Makassar dari 516 kota, sisa 89 yang belum lunas. Pertanyaannya Pak Ocha, bagaimana kalau sudah jadwal berangkat tanggal 4 itu, atau setelah tanggal 20 itu deadline pembayar pelunasan, masih belum dilunasi? Jadi itu menjadi pertanyaan. Betul. Nah, penjelasan dari Kabid Pak Ismail, ya kan, Kepala Bidang Haji dan Umrah Kemenak Sulsel Pak Iqbal Ismail mengatakan, Kemenak masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait JCH yang tidak melunasi BP hingga tanggal 20 Mei. Nah, apakah JCH cadangan, apakah dia akan digantikan oleh JCH cadangan, atau pemerintah membuka opsi untuk pelunasan kedua? Nah, tapi biasanya itu pengalaman kemungkinan besar JCH cadangan yang sudah melunasi tapi masih daftar tunggu yang mengganti Pak Ocha, begitu Pak Ocha. Nah, kemudian Pak Ocha itu berita headline kita Pak Ocha ya. Nah, berita second hile-nya itu kan tadi kita bicara soal PSBM, pertemuan saudagar Pak Ocha toh. Tadi malam itu jam 7 malam dari 1.500 saudagar yang akan menghadiri PSBM besok, sekitar 800 saudagar tadi malam dijamu makan malam oleh Pak Gubernur Sulsel Bapak Andi Sudirman. Tahu. Nah, dalam sambutannya di hadapan para saudagar ini Pak Ocha, di usai acara makan malam, Pak Gubernur mengatakan, Pak Gubernur menjanjikan kemudahan investasi bagi para saudagar Bugis jika ingin berusaha di kampung halamannya, Sulawesi Selatan. Begitu Pak Ocha. Harus dipermudah. Nah, berita lain lagi Pak Ocha, ini berita yang lagi heboh-heboh ini Pak Ocha. Apa sih ini? Yang ini gubernur tuh Andi Sudirman Sulaiman kan. Kenapa kemarin dulu ada menghadiri ulang tahunnya Luhut Utara. Dalam pidato sambutannya yang divideokan, dia menanggapi soal ancaman warga Rampi ke Kabupaten Luhut Utara yang akan pindah menjadi warga Sulawesi Tengah. Karena sampai hari ini, sejak Indonesia merdeka tahun 45, mereka belum punya akses jalan. Jadi video dan foto yang viral sekarang ini, warga Rampi sedang bergotong royong membuka jalan menuju Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dan memang itu perbatasan kan? Rampi itu kecamatan terisolasinya Sulawesi Selatan yang berada di Kabupaten Luhut Utara. Luhut Utara itu berbatasan dengan Sulawesi Tengah. Jadi hanya bukit-bukit, di belakangnya itu sudah Poso. Jaraknya secara jarak memang dekat. Tapi kan gunung dilewati kan. Mereka sudah membuka jalan untuk ke Poso. Dan mereka mau pindah ke sana. Nah, menanggapi video-video viral itu, dalam sambutan di ulang tahun Luhut Utara,
Pak Gubernur guyon tahu ini, guyon, humor. Toh? Oke. Panjang humornya itu Pak Gubernur bilang, kenapa ndak pindah dari Indonesia saja, ndak keluar dari Indonesia saja. Ide. Itu dia Poca dipotong. Hanya pernyataan itu yang beredar, padahal panjang. Pernyataan sebenarnya itu Pak Gubernur mengatakan sudah meminta kepada Bupati Luwu Utara untuk mengajukan apalah proposal segala macam toh. Iya. Kita kemudian nanti ada dana bantuan dari Pemprov untuk membangunkan jalan warga Rampi. Begitu tahu sebenarnya. Nah, makanya Pak Gubernur ini kita tampilkan bahwa dia membantai itu jangan dipelintir lah, jangan dipotong-potong lah. Gitu. Pak Gubernur bilang kita mau bangun Rampi gitu. Dia menegaskan di bawah kepemimpinannya tetap berkomitmen membangun termasuk di wilayah terpencil seperti Kecamatan Rampi. Iya. Nah, begitu tahu Wah, Poca. kita tahu cepat. Tapi begitulah, inilah zaman visual Media yang mudah sosial. dipotong-potong kemudian Betul. disebar-sebar dengan cepat. Salah bicara sedikit beredar. Hai, hati-hati kok. Sama dulu itu dulu heboh Ustaz Somad. Ditanya, hukumnya orang main catur. Tuh, Ustaz Somad bilang haram kalau kau lupa salat. Iya. Kami orang kasih kami catur. Allahu Akbar, dia lupa abaikan tuh. Iya. Sampai habis waktu sholat, habis waktu lohor, dia masih asik main catur. Iya. Ustaz Somad begitu penjelasannya, tapi yang terpotong itu yang beredar itu hanya bagaimana hukum main catur haram. Nah, itu yang tersebar ribut pemain catur. Iya, Itu Pak Uca. Itu yang barangkali saya sampaikan Pak Uca. Jadi tanggal 4 insyaallah Kemenak memberangkatkan 3.320 jamaah haji. Dan jumlah ini separuh dari jumlah normal sebelum masa pandemi, Poca. Dulu sebelum masa pandemi itu setiap tahun Sulsel memberangkatkan 7.000-an jamaah haji. Setelah pandemi ini karena masih ada pembatasan dari pemerintah Arab Saudi, makanya hanya separuh dulu, separuh. Mungkin tahun depan sudah normal lagi, Poca. Iya, tahu. Begitu yang bisa saya laporkan Pak Uca. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa baca Tribun Timur besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.